Hai semuanya, terima kasih yang sudah klik video ini dan selamat datang di Cerita Netizen. Ceritakan saja semua misterimu. Di balik kemudahan dalam menggunakan moda transportasi pada era modern seperti sekarang ini, ternyata terdapat kisah-kisah tragis di baliknya. Seperti kisah mengenai Secak, korban kerja paksa pembuatan terowongan kereta api Terowongan Ijo, di mana ia dirantai kakinya bersama para tahanan berat lainnya dan tidak diberi makan. Kisah Secak juga ditulis dalam buku karya Gati Andoko yang bertajuk Desing Peluru Dalam Senyap. Kalian juga bisa mendengar kisah mengenai Secak di episode Cerita Netizen sebelumnya yang sudah saya bahas minggu kemarin. Banyaknya korban yang meninggal akibat kerja paksa di lokasi pembuatan terowongan menjadikan Terowongan Ijo kental dengan aura mistis dan banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Beredarnya cerita-cerita mengenai penampakan yang terjadi di Terowongan Ijo Kebumen menjadikan terowongan ini mendapat gelar salah satu terowongan kereta api terangker di Indonesia. Dan cerita mengenai penampakan-penampakan sepertinya memang sangat menarik untuk menjadi perbincangan netizen-netizen di Indonesia, apalagi kalau sudah menyangkut tempat bersejarah. Lalu seperti apa penampakan-penampakan yang muncul di Terowongan Ijo? Ini dia penampakannya. Kejadian penampakan yang pertama yaitu penampakan petugas kereta api zaman DKA. Kejadian ini dialami oleh petugas penilik rel kereta. Kejadian tersebut dialami pada malam hari pada saat ia bertugas untuk memeriksa bantalan dan kunci penambat rel kereta di Terowongan Ijo. Ketika sedang memeriksa bantalan di mulut terowongan, petugas tersebut tiba-tiba melihat sosok seorang petugas yang menggunakan seragam yang sama persis seperti yang digunakan olehnya saat itu. Namun ia melihat keanehan saat itu karena logo yang terdapat pada baju petugas yang ia lihat berbeda dengan logo seragam yang ia pakai. Saat petugas penilik rel berjalan menghampiri sosok yang ia lihat, sosok tersebut justru malah menyapa petugas tersebut. "Sedang tugas, Mas?" "Iya, Pak," sahut si juru penilik rel yang sedang bertugas saat itu. "Hati-hati ya, Mas," sahut sosok tersebut. "Iya, Pak. Mari, Pak," balas petugas penilik rel. Setelah berjalan beberapa meter dari tempat berpapasan dengan sosok yang ia lihat, petugas penilik rel kemudian menyadari bahwa meskipun seragamnya hampir sama, akan tetapi logonya berbeda dari logo seragam yang ia pakai saat itu. Sang petugas kemudian menengok ke belakang dan mencari-cari sosok yang ia lihat, namun dirinya tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sosok tersebut menghilang setelah petugas menengok ke belakang. Berdasarkan film kereta api terakhir dan cerita yang sudah beredar, konon memang di jalur rel kereta Terowongan Ijo terdapat sebuah makam petugas KA yang dijadikan bantalan rel kereta. Pak Sastro, nama petugas yang meninggal akibat tertembak oleh tentara Belanda. Saat itu ia sedang berusaha memperbaiki rel kereta yang rusak akibat terkena bom pesawat Belanda. Pak Sastro meninggal dan memberikan wasiat untuk menguburkan jenazahnya di bawah rel kereta. Ia berujar ingin melihat kereta yang lewat setelah ia tiada. Apakah sosok yang dilihat oleh petugas penilik rel merupakan sosok Pak Sastro? Hanya Tuhan yang tahu. Dan kabar mengenai makam Pak Sastro yang dijadikan bantalan rel kereta konon terletak di KM 427 bantalan nomor 2. Namun karena jalurnya sudah bergeser tidak seperti dulu lagi, makam tersebut sudah tidak dilalui oleh kereta dan makamnya pun konon sudah dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Kemudian penampakan kedua yang sering muncul yaitu penampakan keranda mayat. Dari cerita yang sudah beredar, seorang masinis mengaku melihat sosok keranda mayat tiba-tiba berada di tengah jalur kereta. Namun keranda tersebut menghilang sesaat sebelum kereta melintas. Ada juga penampakan rombongan yang membawa keranda mayat melintas di tengah-tengah rel pada tengah malam. Kejadian ini sangatlah ganjil, karena sangatlah tidak mungkin dan jarang untuk menguburkan jenazah pada malam hari.
Ada juga kabar seorang warga yang mengaku pernah melihat penampakan sesosok keranda mayat terbang menuju terowongan. Serem ya guys. Dan penampakan yang terakhir yang sering muncul di terowongan hijau adalah penampakan sosok putih yang paling ditakuti oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan sosok pocong. Banyak para penumpang mengaku melihat sosok pocong di jendela saat kereta melintas di dalam terowongan. Tak hanya penumpang, masinis pun sering kali melihat sosok putih atau sekelibat putih yang melintas saat kereta melewati terowongan. Bahkan, tidak hanya penampakan makhluk halus yang membuat terowongan hijau angker, tempat ini juga menjadi tempat melakukan bunuh diri yang membuat terowongan ini kental akan hal mistis. Itulah beberapa cerita misteri dan kisah mistis mengenai terowongan hijau yang pembuatannya banyak menelan korban jiwa. Dari banyaknya cerita-cerita horor yang terjadi di sekitar terowongan, maka tak salah jika terowongan hijau mendapat sebutan terowongan angker. Jadi itulah beberapa cerita mengenai terowongan hijau yang berhasil saya rangkum. Bila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Dan bila kalian mengalami kejadian horor di terowongan hijau, kalian bisa komen di bawah atau DM saya di Instagram rahmat_rd. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita netizen berikutnya. Dadah. Ayo,